Makanya di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, para ulama menyampaikan ketetapan bahwasanya kelak setiap penduduk surga ketika mereka berada di antara bilik-biliknya surga dan kamar-kamarnya surga yang indah tiada tara, puncaknya bukan terletak pada rumahnya, puncaknya bukan terletak pada pakaiannya, puncaknya bukan terletak pada dipannya, tapi puncak dari kenikmatan surga itu bertemu dengan wajahnya Allah. Maka kenikmatan melihat wajahnya Allah itu luar biasa sampai-sampai membuat tawar nikmat-nikmat yang lainnya kalau sudah berhadapan dengan wajahnya Allah. Makanya ada sebuah hadis Rasulullah SAW ketika para penduduk surga sedang menikmati apa yang Allah janjikan bagi mereka ketika di surga, tiba-tiba muncul dari atas surga itu sebuah cahaya yang begitu indah, yang sampai mengenai kepada para penduduk surga, sampai saking indahnya para penduduk surga berhenti sejenak dari semua aktivitas dan kesibukan mereka ketika sedang melampiaskan apa yang menjadi janjinya Allah. Mereka melihat dan mendoakan kepala mereka ke atas dan mereka mendapati Allah itu ada di atas kepala mereka. Sebagaimana kita melihat bulan, sebagaimana kita melihat matahari tanpa batas, tanpa berdesak-desakan. Karena nanti kita melihat Allah itu tanpa berdesak-desakan dari tempat kita masing-masing. Kita kemudian melihat sesuatu yang sangat indah betul. Dan ketika melihat itu Allah menyampaikan salam. Assalamualaikum ya ahlal jannah. Assalamualaikum wahai penduduk surga. Penduduk surga itu saking nikmatnya gitu. Mereka melihat Allah terus. Fala yaltafitu ila syai'in minan na'imi madamu yang turuna ilahi. Mereka tidak berkedip. Mereka tidak menoleh ke kanan. Mereka tidak menoleh ke kiri. Saking indahnya mereka ketika bertatap wajahnya Allah secara langsung. Nah disitulah kita akhirnya menjumpai nikmat yang ditawarkan dari wajahnya Allah itu dahsyat. Dahsyatnya itu sampai kemudian orang itu melupakan sejenak dari berbagai macam fasilitas surga itu untuk melihat wajahnya Allah. Karena itulah puncak dari kenikmatan tertinggi ketika kita di surga. Puncaknya bukan ketika engkau bersama bidadari. Puncaknya engkau, wahai para perempuan yang berada di surga, bukanlah ketika kamu itu berada, bukanlah ketika kamu mendapatkan rumah, tapi puncaknya dirimu ketika engkau berada di surga itu adalah ketika engkau berada di surga melihat wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada salah satu doanya Nabi yang sangat indah untuk menyampaikan tentang tema ini, yaitu melihat wajahnya Allah. Nabi berdoa, Allahumma inni as'aluka laddatan nadhari ila wajhika wasyauqa ila liqaika. Nah, ini harus hafal nih. Kalau ingin bertemu dengan wajahnya Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu laddatan nadhari, nikmat pandangan ketika melihat wajahmu. Wasyauqa ila liqaika, dan kami diberikan hati yang tidak pernah pupus rasa kangennya untuk selalu ingin bertemu dengan engkau. Makanya ini termasuk doa yang harusnya kita ucapkan. Allahumma inni as'aluka laddatan nadhari ila wajhika wasyauqa ila liqaika. Ya Allah, aku memohon kepadamu nikmat pandangan kami ketika melihat wajahmu, dan aku memohon kepadamu ya Allah supaya betul-betul kami diberikan rasa rindu yang tidak pernah pupus untuk bertemu denganmu. Orang yang mereka itu selalu diberikan rasa kangen sama Allah, dia akan memperbaiki hidupnya. Siapapun yang diberikan oleh Allah rasa kangen pada hatinya untuk bertemu dengan Allah, dia akan meningkatkan frekuensi ketaatannya. Dan itulah yang menjadikan seseorang itu membayangkan nikmat tertinggi dari surga itu bertemu dengan wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya kalau kita boleh ambil analogi sederhana, kalaulah kita sering kagum kepada ketampanan, kecantikan seseorang manusia, sampai kadang-kadang kecantikannya, ketampanannya membuat kita tertegun beberapa menit saking begitu cantiknya orang tersebut. Padahal itu baru ciptaannya Allah. Belum Allah sejatinya yang menciptakan semua keindahan ini. Kita kalau pergi ke Labuan Bajo, kita pergi ke Irian atau ke Papua, kita pergi ke Flores, kita pergi ke Lombok, Hawaii, tempat-tempat yang indah, saking indahnya meninggalkan bekas di dada sampai kita berkeinginan untuk balik lagi. Kalau kita pernah merasakan indahnya pandangan kita ngelihat Ka'bah dari kejauhan sebelum masuk ke kota Mekah, indahnya menara-menara Masjid Madinah ketika sebelum masuk ke kota Madinah, membuat hati tentrem ketika melihat itu baru ciptaannya Allah. Belum sejatinya Allah yang menciptakan semua keindahan itu. Dan itulah nikmat tertinggi. Nabi aja minta supaya bertemu dengan wajahnya Allah. Makanya siapa yang mampu nanti melihat wajahnya Allah? Orang yang mereka itu terus menghadirkan wajahnya Allah menjadi tujuan.
Orang yang setiap berkata tidak ada yang dia ingat kecuali mendapatkan wajahnya Allah dan ridhonya Allah, itulah yang akan mendapatkan porsi besar kemungkinan untuk bertemu dengan Allah dan wajahnya. Siapapun orang yang di dalam perkataannya, perbuatannya tidak ada yang dia inginkan kecuali wajahnya Allah, itulah yang akan bertemu dengan Allah dan wajahnya. Makanya maaf ya, wajahnya Allah tidak boleh diganti dengan wajahnya finansial dan material. Karena siapa banyak manusia itu yang mengganti ridhonya Allah, wajahnya Allah itu dengan material dan finansial. Kalau ada orang yang kemudian mereka mengganti dengan pujian manusia, dia cari, dia uber, maka dia melupakan wajahnya Allah yang harusnya paling patut untuk diperjuangkan. Maka kita ingat pujian manusia tidak akan pernah membuat kita bahagia. Dan kita harus ingat, kalaulah kita ingat betapa cepatnya kita dilupakan manusia setelah kematian kita, kita tidak akan pernah mati-matian untuk ngejar wajahnya manusia dan ridhonya manusia. Makanya itulah yang menjadikan seseorang itu, kalau ingin diberikan kesempatan untuk melihat wajahnya Allah, karena puncak kenikmatan tertinggi dari surga itu terletak bukan pada bidadarinya, tapi terletak pada wajahnya Allah, yang Allah nanti perlihatkan kepada setiap orang yang berada di surga. Pastikan perkataan kita tidak keluar kecuali untuk mencari wajahnya Allah, dan pastikan perbuatan kita lakukan bukan untuk dunia, bukan untuk materi, tapi semata-mata untuk mencari wajahnya Allah pada kehidupan. Makanya inilah yang menjadikan orang itu dikuatkan oleh Allah. Orang yang selalu berkeinginan untuk melihat wajahnya Allah, setiap mengingat wajahnya Allah itu memberikan kekuatan. Mengingat surga itu kekuatan. Mengingat dunia itu kelemahan dan kerapuhan. Coba kalau kita ngelihat dunia belum dapat, lelah, rapuh kita seketika. Melihat rumah bagus membandingkan rumah kita, rapuh, lemah kita seketika. Melihat orang punya mobil ini, lalu kita membandingkan dengan mobil kita, rapuh dan lemah kita. Karena merasa tabungan kita terlalu jauh untuk mendapatkan itu. Tapi beda kalau kita itu mengingat Allah dan menginginkan surga. Orang kalau menginginkan surga itu pasti memberikan kekuatan. Dai yang ingat surga tidak peduli dengan celaan. Suami yang ingat surga, dia tidak peduli walaupun dia itu yang harus mengalah. Seorang istri yang ingat surga dan 8 pintu surga, dia tidak akan pernah merasa rendah ketika dia mengemis di depan suaminya, karena tahu di balik ridho suaminya itu ada surga. Mengingat surga dan wajahnya Allah itu memberikan kekuatan menapak pada jalan menuju kepada apa yang kita mimpikan, yaitu adalah wajahnya Allah. Saya itu jujur ya, sepekan ini tuh lagi suka ngelihat tayangan Mount Everest di YouTube. Saya tuh bayangkan ada orang saking pengen ke puncak untuk melihat pemandangan puncak yang disebut dengan atapnya dunia, rooftopnya dunia. Sampai perjalanan itu mendaki puncak Everest itu sampai 1 bulan. Tentunya biaya tidak sedikit. Kesulitan yang didapatkan, kesukaran, belum lagi jatah oksigen dan udara yang sangat menipis ketika di atas. Tapi hanya ingin supaya dia itu meneguhkan dirinya itu mampu di Mount Everest dan melihat pemandangan. Hanya untuk melihat itu mereka melakukan apa saja. Bukankah orang yang beriman adalah orang yang paling layak melakukan apa saja untuk bertemu dengan wajahnya Allah? Pencipta dari semua keindahan yang ada di atas muka bumi ini, yang menciptakannya adalah Allah. Pernah kagum sama seorang wanita karena kecantikannya? Itu baru makhluknya. Pernah kagum dengan laki-laki karena ketampanannya, kebersihannya, wanginya? Itu baru makhluknya Allah. Pernah kagum dengan Labuan Bajo? Pernah kagum dengan puncak? Pernah kagum dengan tempat-tempat eksotik di atas muka bumi ini yang menawarkan perjalanan wisata yang luar biasa? Itu baru ciptaannya Allah. Belum sejatinya ketika nanti betul-betul bertemu dengan wajahnya Allah. Makanya moga-moga kita termasuk orang yang apabila ngaji, yang kita bayangkan wajahnya Allah. Kita dakwah, yang kita bayangkan wajah dan ridhanya Allah. Karena orang yang selalu menghadirkan wajahnya Allah menjadi motivasi, maka Allah yang akan memberikan nikmat kepadanya untuk bertemu dengan wajahnya Allah. Nikmatnya surga itu kalah dengan nikmat melihat wajahnya Allah. Lilladzi ahsanul husna wa ziyadah. Orang yang berbuat baik, dia mendapatkan surga dan tambahan. Tambahan itulah yang luar biasa.